Pada bab kedua ini dan di video pertama, saya akan menjelaskan tentang user interface dan navigasi dalam FreeCAD. Jadi saya jelaskan sedikit dulu untuk materinya dan nanti kita akan langsung ke FreeCAD-nya. Jadi nanti kita akan memahami antarmukanya atau UI, lalu ada navigasi, kita tadi menggunakan Blender ya, lalu juga ada pengaturan unit dan dokumen baru. Oke, jenis dokumen yang biasa nanti kita gunakan paling tidak ada 3, tapi di sini saya akan jelaskan kalau secara menunya itu ada 4. Jadi yang pertama adalah parametric part, yaitu untuk membuat part ya, atau model 3D sebuah komponen. Lalu yang kedua itu ada assembly. Nah, jadi assembly ini untuk merakit komponen-komponen yang sudah dibuat dari part yang sudah kita buat dari sini ya. Lalu yang ketiga ada 2D draft. Nah, di sini digunakan untuk membuat 2D mechanical drawing. Tapi sebenarnya nanti yang kita pakai bukan ini, tapi nanti sudah ada di dalam part dokumen ataupun di assembly dokumennya. Nah, tapi ini juga bisa digunakan. Lalu yang keempat ini biasanya untuk anak-anak arsitektur, yaitu ada BIM di sini untuk membuat proyek gambar arsitektur. Nah, jadi sebagai awalan untuk pengenalan user interface, nanti kita akan buat pakai yang parametric part terlebih dahulu. Dan ini adalah user interface-nya ketika teman-teman membuka parametric part dokumen. Jadi yang pertama nanti di sini ada menu dari file sampai help, lalu yang di atas ini nanti ada toolbar. Dan ketiga nanti di sini ada workbench, nanti akan saya jelaskan. Keempat nanti di sini ada model pane. Jadi ini model pane-nya dan di sini nanti ada task pane-nya juga. Lalu yang kelima nanti ada data view, yang keenam ini adalah display window. Jadi nanti model 3D yang kita buat nanti ada di bagian sini. Dan yang ketujuh itu nanti ada status bar. Oke, jadi workbench itu kalau bisa saya bilang sederhananya adalah modul. Jadi modul add-on yang sudah tersedia di dalam FreeCAD. Jadi di sini sebenarnya sangat banyak, ada dari mulai assembly sampai ke test framework. Jadi masing-masing workbench atau masing-masing modul itu nanti fungsinya juga beda-beda. Setiap kita ganti workbench, nanti toolbar-nya ini pun juga akan berubah sesuai dengan bawaan dari modulnya. Nah, tapi nanti yang akan biasa kita pakai itu adalah sketcher, itu digunakan membuat sketsa. Lalu ada part design, nanti untuk mengubah sketsa jadi model 3D. Lalu nanti ada assembly workbench, untuk kita membuat sebuah produk assembly atau rakitan dari part design yang sudah kita buat. Nah, lalu yang kelima nanti ada tech draw. Nah, jadi kalau membuat gambar drawing itu sebenarnya nanti pakainya adalah yang tech draw, yang ini. Dan ini biasanya sudah ada di dalam bawaan file part sama file assembly. Lalu yang di pojok bawah ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ini merupakan status bar. Jadi ini digunakan nantinya untuk kita mengubah units dan juga nanti jenis dari navigasinya. Oke, jadi karena kita akan masuk ke dalam sketsa, nah jadi nanti kita akan menggunakan plane yang digunakan untuk kita membuat sketsanya. Nah, jadi kalau teman-teman sudah mempelajari gambar teknik, itu nanti akan tahu yang namanya proyeksi. Nah, jadi prinsip plane ini nih sama kayak prinsip proyeksi. Jadi kita itu kan bisa melihat sebuah benda itu dari beberapa pandangan, misalkan atas, depan, dan juga kanan. Nah, prinsipnya sama. Kalau misalkan plane yang menghadap ke depan, berarti kita bisa membuat sketsanya itu di bagian depan dan juga nanti di bagian yang lainnya. Gitu. Nanti detailnya akan saya jelaskan lebih lanjut ketika sudah mulai sketsa. Tapi nanti ada yang namanya plane di dalam file FreeCAD ya. Oke, lalu navigasi. Nah, navigasi nanti kita akan langsung praktek ya. Dan kita kan pakainya Blender. Jadi nanti kalau zoom, kita itu nanti caranya adalah memutar scroll wheel. Kalau rotate, itu caranya klik ditahan scroll wheel yang ini ya. Makanya saya sarankan untuk mouse harus ada scroll wheel-nya. Nah, jadi tadi rotate, itu klik ditahan scroll wheel pada mouse plus drag mouse. Kalau pen,
atau menggeser, itu nanti klik ditahan scroll wheel pada mouse, plus klik ditahan shift, plus drag mouse. Nah, kita akan langsung coba ke dalam FreeCAD-nya. Oke, saya sudah buka FreeCAD-nya, jadi saya akan langsung klik ini, parametric part, kita akan langsung buka. Nah, jadi kita ke model pen ya di sini. Jadi untuk kita bisa mengetahui gerakan navigasinya, silakan nanti diaktifkan untuk yang originnya dulu atau yang plan-nya tadi. Itu caranya dengan kita klik tanda matanya ini, atau kita juga bisa pakai spasi. Nah, jadi kita klik spasi, tapi harus klik kiri di origin dulu ya. Nah, jadi spasi itu untuk show and hide. Nah, kita munculkan. Oke, berikutnya kita akan coba navigasinya. Yang pertama scroll wheel. Nah, jadi kita putar scroll wheel untuk zoom. Nah, terus kita klik ditahan scroll wheel plus mouse-nya kita gerakkan, itu untuk rotate. Terus klik ditahan scroll wheel plus klik ditahan shift, itu untuk menggeser. Nah, jadi nanti seperti ini. Ada zoom, ada rotate, dan juga ada pan. Oke, seperti itu saja untuk navigasinya. Jadi tadi yang saya jelaskan ada workbench, itu ada di sini. Jadi kita langsung kliknya di sini. Jadi kalau saya berpindah misalkan ke assembly, maka nanti toolbar-nya akan berubah. Nah, tapi untuk kita membuat desain 3D, itu nanti kita akan pakai yang part desain ini. Nah, memang di sini ada part, tapi ini belum akan kita pelajari dulu. Kita akan belajar yang dasarnya banget, itu nanti di part desainnya dulu. Dan nanti di sini juga sudah ada sketcher. Jadi untuk membuat sketsanya. Itu. Oke, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Kita akan lanjut lagi ke video berikutnya. Sekian dan terima kasih.